itu. Hah? Bagaimana jika sebuah negara yang didirikan atas nama kebebasan justru runtuh akibat salah satu perang paling sadis di dunia? Disinilah ironi terbesar Afrika bermula. Sebuah wilayah yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, tetapi hancur lebur oleh kekerasan bangsanya sendiri. Bayangkan sebuah malam di mana istana presiden diserbu oleh tentaranya sendiri, kepalanya ditembak, dan belasan menterinya diarak bertelanjang dada di pinggir pantai hanya untuk dieksekusi di depan kamera jurnalis asing. Peristiwa mengerikan itu bukan akhir dari sebuah masalah, melainkan awal dari efek domino yang membantai 1/4 juta nyawa dan melahirkan pasukan tentara anak-anak paling kejam dalam sejarah modern. Inilah anatomi kehancuran Liberia, sebuah kisah nyata tentang bagaimana sebuah ambisi kekuasaan, dendam kusumat antar etnis, dan sebuah kudeta berdarah berhasil mengubah tanah harapan menjadi neraka dunia. Jika kita melihat Afrika Barat, ada sebuah negara yang namanya diambil dari kata liberty, yang berarti kebebasan. Negara itu adalah Liberia, sebuah wilayah yang memiliki catat sejarah unik sekaligus ironis. Berbeda dengan negara-negara tetangganya yang harus berdarah-darah melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme Eropa, Liberia justru lahir dari sebuah proyek kemanusiaan Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Negara ini didirikan sebagai tanah harapan bagi mantan budak kulit hitam yang ingin kembali pulang ke benua leluhur mereka. Namun, benih kebebasan yang dibawa dari seberang samudra ternyata tumbuh menjadi pohon tirani baru ketika para pendatang dikenal sebagai kaum Amerigo Liberia ini menapakkan kaki di pesisir. Mereka tidak merangkul penduduk lokal. Baliknya, mereka mendirikan sebuah sistem sosial yang meniru gaya hidup para majikan lama mereka di Amerika. Mereka membangun rumah-rumah bergaya perkebunan selatan, menggunakan jas rajut di bawah terik matahari Afrika. Dan yang paling fatal, mereka mengisolasi diri dari puluhan suku asli pribumi. Selama lebih dari 130 tahun, kelompok elit yang jumlahnya tidak sampai 5% dari total populasi ini mengendalikan seluruh sandi kehidupan. Mereka menguasai hukum, monopoli roda ekonomi, dan menutup rapat pintu politik bagi warga lokal. Penduduk asli pribumi yang menepati tanah leluhur mereka justru berakhir menjadi penonton di rumah sendiri, hidup dalam kemiskinan ekstrim tanpa akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Kesenjangan sosial yang begitu mengganggu ini menciptakan api dalam sekam. Selama puluhan tahun, kebencian mendalam dari suku-suku asli diredam oleh aparat keamanan rezim. Ketegangan demi ketegangan terus menumpuk, menunggu satu pemantik kecil untuk meledakkan seluruh tatanan yang sudah mapan. Dan ketika pemantik itu akhirnya tiba, apa yang terjadi selanjutnya bukan sekedar penggantian kekuasaan, melainkan runtuhnya sebuah bangsa ke dalam jurang kehancuran yang sangat kelam. Bom waktu yang lama terpendam itu akhirnya meledak pada tanggal 12 April 1980. Di tengah malam yang sepi, sekelompok tentara berpangkat rendah melakukan aksi nekat yang mengubah jalannya sejarah. Dipimpin oleh seorang sasaran kepala berusia 28 tahun bernama Samuel Canyon Doe. Mereka menyerbu istana eksekutif di ibu kota Monrovia. Pasukan pemberontak ini bergerak cepat menembus brigade pengamanan. Mereka berhasil masuk ke dalam kamar pribadi Presiden William Tolbert tanpa ada proses peradilan. Presiden yang berasal dari kelompok elit Amerigo Liberia itu langsung ditembak mati di tempat. Kudeta militer pertama dalam sejarah Liberia resmi terjadi malam itu. Beberapa hari setelah pembunuhan presiden, rezim militer yang baru ini menunjukkan taringnya kepada dunia, sekaligus memberikan pesan kepada suku-suku elit lama. Sebanyak 13 pejabat tinggi kabinet, termasuk menteri dan kerabat presiden, ditangkap. Mereka diarak bertelanjang dada di sebuah pantai di Monrovia, diikat pada tiang-tiang kayu yang tertancap di pasir, dan dieksekusi mati dengan rentetan tembakan senapan otomatis. Eksekusi publik ini disaksikan oleh ratusan warga yang bersorak ceria dan diliputi langsung oleh para jurnalis internasional. Bagi mayoritas penduduk asli Liberia, Samuel Doe seketika menjadi pahlawan besar. Untuk pertama kalinya sejak negara itu berdiri selama 133 tahun, seorang putra daerah dari suku pribumi, yaitu suku Harn, berhasil menduduki kursi tertinggi kekuasaan.
rakyat turun ke jalan-jalan, menari, dan merayakan runtutnya dinasti politik lama. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Samuel Doe hanyalah seorang tentara muda berpendidikan rendah yang sama sekali tidak tahu cara mengelola sebuah negara. Posisi tertinggi yang didapat oleh jalur kekuasaan itu segera mengubah Sang Sarsan menjadi seorang pemimpin baru yang dipenuhi rasa curiga dan ketakutan akan mengalami nasib yang sama seperti presiden yang ia gulingkan. Dendam Kusumat yang membara di wilayah Nimba County akhirnya menemukan jalannya untuk meledak. Pada tanggal 24 Desember 1989, tepat pada malam Natal, buah serangan bersenjata diluncurkan dari perbatasan Pantai Gading masuk ke wilayah utara Liberia. Serangan ini tidak lagi berbentuk kudeta internasional oleh tentara aktif, melainkan sebuah invasi militer terencana yang dipimpin oleh seorang pria bernama Carlos Taylor. Carlos Taylor bukanlah orang baru dalam lingkaran kekuasaan Liberia. Ia adalah seorang pria berpendidikan Amerika Serikat yang dulunya merupakan sekutu Samuel Doe dan menjabat sebagai kepala bagian logistik pemerintahan pasca kudeta 1980. Namun, setelah dituduh melakukan korupsi besar-besaran oleh Doe, Taylor melarikan diri kembali ke Amerika Serikat, di mana ia sempat ditangkap dan dipenjara. Secara misterius, Taylor berhasil kabur dari penjara dengan pengamanan ketat di Massachusetts, lalu berpindah-pindah negara hingga akhirnya mendarat di Libya. Di Libya, Taylor menjalin hubungan dengan Muammar Gaddafi, pemimpin yang saat itu sangat vokal mendanai gerakan anti-barat dan anti-pemerintahan di berbagai belahan dunia. Gaddafi memberikan fasilitas pelatihan militer tingkat tinggi bagi Taylor dan kelompok kecil pengikutnya yang menamakan dirinya sebagai NPFL atau National Patriot Front of Liberia. Di kamp-kamp pelatihan Libya ini, Taylor menyusun strategi matang untuk menggulingkan Samuel Doe. Ketika Taylor dan pasukan kecilnya menyeberangi perbatasan pada malam Natal itu, strategi utamanya adalah memanfaatkan luka lama yang diciptakan oleh Doe. Taylor mendatangi kantong-kantong pemukiman suku Gyo dan Mano di Nimba County. Ia tidak perlu bersusah payah membujuk mereka. Narasinya yang dibawa Taylor sangat jelas dan langsung tepat sasaran. Ia menyediakan senjata, amunisi, dan taktik untuk balas dendam atas pembantaian tahun 1985. Respon masyarakat lokal sangat masif. Ribuan pemuda dari etnis Gyo dan Mano yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan dendam di dalam hutan maupun di kamp pengungsian langsung mengangkat senjata dan bergabung ke dalam barisan NPFL. Dalam waktu singkat, pasukan kecil Carlos Taylor yang awalnya hanya beranggotakan puluhan orang membengkak menjadi tentara pemberontakan berkekuatan ribuan personal yang sangat militan. Invasi ini dengan cepat berubah menjadi perang gerilya yang brutal. Sepanjang jalur pergerakan menuju ibu kota, pasukan MPFL meluncurkan serangan balasan yang tidak kalah kejamnya terhadap siapa saja yang berafiliasi dengan rezim Doe atau berasal dari suku Kran. Gerakan maju Taylor didorong oleh satu bahan bakar utama, yaitu kemarahan kolektif sebuah kelompok masyarakat yang tertindas. Samuel Doe yang mengira posisi kepresidenannya aman setelah berhasil meredam berbagai kudeta di ibu kota, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ancaman terbesar justru datang dari rakyatnya sendiri yang telah dipersenjatai oleh kekuatan internasional. Memasuki pertengahan tahun 1990, gerakan maju pasukan MPFL pimpinan Carlos Taylor sudah tidak bisa dibendung lagi. Mereka berhasil mengepung Monrovia dan memutus jalur suplai ke ibu kota. Namun, di tengah kemenangan yang sudah di depan mata, internal pemberontak pecah. Seorang panglima perang berdarah dingin bernama Prince Johnson memisahkan diri dari Taylor dan mendirikan faksi baru bernama INPFL. Johnson menilai Taylor terlalu oportunis, sementara Johnson sendiri ingin menjadi orang pertama yang menghabisi Samuel Doe. Kondisi di Monrovia berubah menjadi anarki total. Kota dipenuhi mayat bergelimpangan, kelaparan merajalela, dan pertempuran tiga arah meletus antara tentara pemerintahan loyalis Doe, pasukan Carlos Taylor, dan pasukan Prince Johnson. Samuel Doe yang terdesak kini terkurung di dalam istana eksekutif yang dijaga ketat oleh sisa-sisa pengawal kepresidenannya dari suku Karen.
Doi menolak melarikan diri ke luar negeri karena mengira masih bisa mengendalikan situasi melalui jalur diplomasi. Titik kritis terjadi pada tanggal 9 September 1990 atas saran dari pihak luar yang menjanjikan jalur evakuasi aman. Samuel Doe memutuskan keluar dari benteng istananya dengan dikawal oleh puluhan tentara bersenjata lengkap. Doe mendatangi markas pelabuhan Monrovia yang saat itu menjadi pangkalan bagi pasukan perdamaian regional Afrika Barat yang baru tiba. Doe bermaksud mengadakan negosiasi untuk mengakhiri pengepungan. Namun, kedatangan Doe tercium oleh Prince Johnson. Pasukan Johnson bergerak cepat mengepung kompleks pelabuhan dan langsung melepaskan tembakan mendadak ke arah rombongan presiden. Pertempuran sengit jarak dekat meletus di area pelabuhan. Seluruh pengawal Doe tewas ditembak di tempat. Sementara Samuel Doe sendiri tertembak di bagian kaki, membuatnya tidak berdaya dan berhasil ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Johnson. Doe kemudian dibawa ke markas militer Prince Johnson. Di tempat inilah sebuah peristiwa yang mengguncang dunia terjadi. Johnson memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan kamera video guna merekam seluruh interogasi dan penyiksaan terhadap sang presiden. Dalam rekaman video yang kemudian tersebar luas ke seluruh dunia tersebut, Samuel Doe tampak tertunduk di lantai dengan tangan terikat ke belakang dan tubuh bersimbah darah. Di depan kamera, Prince Johnson duduk dengan santai di kursi kepemimpinannya sambil meminum bir. Sementara anak buahnya mulai menginterogasi Doe tentang lokasi penyimpanan uang negara. Ketika Doe menolak menjawab, Johnson memberikan perintah verbal untuk menyiksa Doe secara perlahan. Para milisi mulai memotong kedua telinga Doe, dilanjutkan dengan pemotongan beberapa jari tangan dan kakinya menggunakan pisau militer. Penyiksaan berdarah dingin ini berlangsung selama berjam-jam hingga akhirnya Samuel Doe tewas akibat kehabisan darah dan shock berat pada keesokan harinya. Setelah Doe dipastikan tewas, jasadnya sempat diarak di jalan Monrovia sebelum akhirnya dikuburkan secara massal di tempat tersembunyi. Samuel Doe, pria yang 10 tahun sebelumnya menggulingkan pemerintahan sah lewat eksekusi berdarah di tepi pantai, akhirnya menyudahi riwayat kekuasaan dengan cara yang jauh lebih tragis dan disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia. Tewasnya Samuel Doe ternyata tidak membawa kedamaian yang diharapkan bagi Liberia. Kematian sang diktator justru menghapus sisa-sisa otoritas hukum yang ada dan melemparkan seluruh negeri ke dalam fase anarki total. Liberia segera memasuki era yang dikenal sebagai warlord regime, di mana negara tidak lagi dikendalikan oleh pemerintahan pusat, melainkan dicapik-capik oleh para panglima perang yang menguasai wilayah-wilayah tertentu berdasarkan kekuatan senjata. Faksi pemberontakan yang kini jumlahnya berlipat ganda tidak lagi bertempur demi sebuah ideologi politik atau misi membebaskan rakyat. Motivasi utama mereka telah bergeser sepenuhnya menjadi kekerasan ekonomi. Liberia kaya akan sumber daya alam bernilai tinggi seperti ladang berlian, hutan kayu tropis, dan tambang biji emas. Para panglima perang ini menduduki wilayah-wilayah kaya tersebut untuk mengeksploitasi hasilnya, kemudian menjualnya ke pasar gelap internasional demi mendanai pembelian senjata modern dari luar negeri. Dalam perubahan kekuasaan dan kekayaan yang tanpa akhir ini, hukum kemanusiaan internasional menguap sepenuhnya dari bumi Liberia. Aspek paling kelam dan memilukan dari era ini adalah penggunaan tentara anak secara masif dan sistematis oleh hampir seluruh faksi yang bertikai, terutama oleh pasukan NPFL pimpinan Charles Taylor. Puluhan ribu anak-anak, bahkan yang masih berusia di bawah 10 tahun, diculik dari desa-desa mereka atau dipaksa bergabung setelah orang tua mereka dibantai di depan mata mereka sendiri. Para panglima perang ini sengaja merekrut anak-anak karena mereka jauh lebih mudah dibentuk, dicuci otak, dan dipatuhi perintahnya tanpa banyak bertanya jika dibandingkan dengan tentara dewasa. Agar anak-anak ini kehilangan rasa takut dan rasa kemanusiaannya, para milisi mencekoki mereka secara paksa dengan berbasis jenis narkoba dosis tinggi, melalui dari kokain, ganja, hingga campuran mesyu dan alkohol sebelum dikirim ke garis depan pertempuran.
Anak-anak yang kehilangan masa kecilnya ini kemudian diorganisasi ke dalam unit-unit khusus seperti Small Boy Unit. Ciri khas mereka sangat mengerikan sekaligus ganjil. Mereka seringkali dipaksa mengenakan pakaian aneh, gaun pengantin wanita, atau wig warna-warni demi menakut-nakuti musuh, sembari menenteng senapan otomatis AK-47 yang ukurannya hampir menyamai tinggi tubuh mereka sendiri. Di bawah pengaruh obat-obatan dan doktrin kekerasan, tentara anak-anak ini menjelma menjadi mesin pembunuh berdarah dingin yang melakukan berbagai tindakan keji di pos-pos pemeriksaan jalan, melalui dari penjarahan, pemerkosaan, hingga mutilasi terhadap warga sipil tanpa alasan yang jelas. Monrovia dan kota-kota besar lainnya berubah menjadi medan pertempuran terbuka yang hancur lebur. Infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, air bersih, dan rumah sakit lumpuh total. Warga sipil terjebak di tengah-tengah lingkaran setan kekerasan yang diciptakan oleh ego para panglima perang ini. Setiap kali sebuah faksi berhasil merebut satu wilayah dari faksi saingannya, warga sipil dari etnis yang dianggap mendukung faksi lawan akan menjadi korban pembersihan massal berikutnya. Siklus kehancuran ini terus berputar selama bertahun-tahun, menguras habis energi bangsa dan menjadikan Liberia sebagai contoh paling nyata di dunia tentang bagaimana sebuah negara bisa runtuh seutuhnya akibat keserakahan militansi bersenjata. Setelah 7 tahun dicapik perang, kesepakatan damai sementara berhasil memaksa faksi-faksi bertikai menggelar pemilihan umum pada tahun 1997. Charles Taylor, pemimpin faksi NPFL, maju sebagai calon presiden dengan meraih lebih dari 75% suara. Kemenangan ini didorong oleh rasa takut trauma rakyat melalui slogan terkenal, "Dia membunuh ibuku, dia membunuh ayahku, tapi aku tetap memilihnya." Warga terpaksa memilih Taylor bukan karena mendukungnya, melainkan karena ia mengancam akan meratakan kembali Libya jika dirinya kalah. Namun, perdamaian itu semu. Begitu berkuasa, Taylor bertindak otoriter dan mengeksekusi para kritikusnya. Ambisi merusaknya bahkan meluas ke negara tetangga, Sierra Leone. Taylor mendanai faksi pemberontakan kejam, RUV, dengan pasokan bersenjata yang ditukar dengan selundupan berlian ilegal yang kemudian dikenal dunia sebagai Blood Diamond. Bisnis haram ini digunakan untuk memperkaya diri dan membiayai pasukan pribadinya di Monrovia. Tindakan Taylor yang mengguncangkan stabilitas Afrika Barat memicu serangan balasan. Pada tahun 1999, kelompok milisia anti-Taylor bernama Lord dan Model dengan dukungan senjata dari Guinea dan Sierra Leone menyerbu dari perbatasan. Peristiwa ini menandai dimulainya perang saudara kedua Liberia. Sadar bahwa runtuhnya Liberia akan menyeret seluruh kawasan ke dalam krisis kemanusiaan yang masif, organisasi regional ECOWAS mengambil langkah tegas dengan mengirim pasukan invasi militer bernama ECOMOG, dominan dari Nigeria, masuk ke Monrovia di bawah hujan peluru. Kehadiran ECOMOG sangat krusial untuk mengamankan ibu kota, melindungi ratusan ribu pengungsi, dan menahan gempuran milisi agar tidak terjadi pembantaian massal. Invasi ini menjadi bukti bahwa konflik kekuasaan di Liberia telah bergeser menjadi ancaman keamanan regional yang harus diredam oleh kekuatan internasional. Pertengahan tahun 2003 menjadi akhir petualangan politik Charles Taylor. Terdesak secara militer di Monrovia dan menghadapi surat perintah penangkapan internasional atas kejahatan perang, Taylor akhirnya mengundurkan diri pada Agustus 2003. Ia melarikan diri ke pengasingan di Nigeria yang segera diikuti dengan penandatanganan perjanjian damai Acra untuk mengakhiri 14 tahun perang saudara di Liberia. Beberapa tahun kemudian, Taylor diekstradisi ke Den Haag dan dijatuhi hukuman 50 tahun penjara oleh Mahkamah Agung Internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan penggunaan tentara anak. Hukum itu tidak menghapus trauma Liberia. Harga yang harus ia bayar sangat mahal, lebih dari 250.000 nyawa melayang, hampir 10% dari total populasi. Infrastruktur negara, mulai dari jaringan listrik hingga rumah sakit, rata dengan tanah.
meninggalkan Liberia sebagai salah satu negara termiskin di dunia meskipun kaya akan berlian. Sejarah panjang ini menjadi bukti nyata tentang bagaimana sebuah negara bisa runtuh seutuhnya ketika jalur kekerasan bersenjata dipilih untuk merebut kekuasaan. Skenario yang awalnya digagas sebagai gerakan pembebasan dari penindasan, jika hanya didorong oleh ego pribadi dan dendam etnis, pada akhirnya hanya akan melahirkan lingkaran setan kekerasan yang memakan bangsanya sendiri. Kisah kelam Liberia mengingatkan kita semua betapa rapuhnya kedamaian ketika ambisi bersenjata mengambil alih akal sehat manusia. Menolak lupa pada sejarah bukan untuk membuka luka lama, melainkan sebagai kompas agar kita tidak terseret di lubang yang sama. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang sejarah dunia, rahasia geopolitik, serta konflik global, pastikan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa berikan like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.